Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku. Kali ini aku mau bikin stok frozen food ya teman-teman. Aku mau bikin nugget ayam. Nah, untuk bahan-bahannya aku tadi udah potong-potong 1 buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih ya. Untuk bawang bombay dan bawang putihnya aku tumis terlebih dahulu ya teman-teman, supaya aromanya itu lebih wangi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini aku juga udah siapin 1/2 kilo filet paha ayam ya teman-teman. Ini mau aku chopper terlebih dahulu, tapi aku choppernya setengah dulu ya teman-teman, jadi nggak langsung semua, karena biar hasilnya itu lebih maksimal ya. Karena biasanya kalau langsung semuanya itu nggak benar-benar halus gitu loh teman-teman untuk dagingnya. Nah, ini aku copot terlebih dahulu sampai kurang lebih halus seperti ini, baru aku masukin sisa daging ayamnya ya teman-teman. Selanjutnya aku masukin juga untuk daun bawang yang udah aku potong-potong ya teman-teman. Lanjut aku masukin juga untuk bawang bombay dan juga bawang putih yang udah aku tumis tadi. Dan aku juga tambahkan 1 butir telur utuh ya teman-teman. Aku pakai telur ayam utuh 1 butir. Nah, selanjutnya aku juga kasih saus tiram. Ini kurang lebih setengah saset gitu ya teman-teman. Terus aku juga kasih garam dan juga penyedap ya. Di sini nggak aku tambahin gula ya teman-teman, karena menurut aku saus tiram itu rasanya udah manis gitu ya. Makanya di sini aku nggak tambahin gula. Untuk takaran garam dan juga penyedapnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena di sini juga aku tuh pakai filling, nggak pakai takaran yang pasti gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya bahan-bahannya udah tercampur semuanya, aku cicipin gitu ya teman-teman. Kalau misalnya memang kurang asin, aku tambahin garam lagi. Dan alhamdulillah ini tuh udah tercampur semuanya untuk bahan-bahannya, dan untuk daging ayamnya juga udah halus ya teman-teman. Selanjutnya aku mau kasih tepung tapioka. Ini aku pakai 6 sendok makan tepung tapioka ya teman-teman. Dan menurut aku ini tuh takarannya udah pas banget ya. Jadi waktu udah mateng itu nggak keras gitu ya teman-teman, nggak yang kebanyakan tepung gitu. Pokoknya udah pas banget lah. Menurut aku tuh udah enak. Dan untuk adonan ini selain dibuat nugget, bisa juga dibuat bakso atau dibuat isian tahu bakso. Itu juga enak banget ya teman-teman. Kemudian untuk isian dimsum juga menurut aku itu udah enak banget, pas banget, cocok banget gitu ya teman-teman. Jadi satu adonan ini bisa untuk beberapa jenis makanan gitu ya. Teman-teman boleh coba di rumah kalau misalnya memang ingin mencoba ya teman-teman. Dan ini karena aku mau bikin nugget, jadi mau aku kukus dulu ya. Untuk adonannya aku masukin ke dalam loyang, dan loyangnya ini jangan lupa dioles dengan minyak goreng dulu ya teman-teman, supaya nanti nggak lengket gitu ya. Jadi pas mateng kita tuh ngeluarin si adonannya ini lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah, ini mau langsung aku kukus aja karena kukusannya juga udah aku panasin ya teman-teman. Di sini aku kukus selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Pokoknya sampai adonannya itu mateng gitu ya. Dan singkat cerita ini tuh udah mateng ya teman-teman. Terus udah aku potong-potong juga. Nah, selanjutnya mau aku apa ya namanya ya? Taburin pakai tepung panir gitu ya teman-teman. Dan untuk adonan tepung terigunya itu juga cuma campuran tepung terigu sama air aja ya teman-teman, jadi nggak aku kasih bumbu-bumbu lagi. Yang penting itu si tepung panirnya bisa menempel ke adonan nuggetnya itu ya teman-teman. Alhamdulillah nugget ayamnya udah jadi ya teman-teman. Jadinya tuh segini dan masih ada sisa karena tepung panirnya itu udah habis. Jadi untuk sisa nugget ayamnya nanti mau aku goreng gitu ya teman-teman. Dan menurut aku rasanya tuh benar-benar kayak bakso goreng gitu. Pokoknya enak banget teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, ini tuh videonya di hari berikutnya gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu ya teman-teman.
Ini tuh malam hari aku mau masak untuk makan malam. Aku mau bikin kue tiaw goreng ya teman-teman. Tapi di sini juga aku pakainya bahan seadanya aja ya. Aku cuma pakai toppingnya tuh bakso sama sosis. Kemudian ada telur juga. Dan untuk sayurannya aku tuh cuma pakai kol sama toge aja ya teman-teman. Jadi kelihatannya itu pucat gitu ya, nggak ada hijau-hijaunya, nggak ada merah-merahnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya ya. Nah, untuk kue tiaunya di sini aku siram dulu pakai air panas ya teman-teman, karena aku tuh simpen si kue tiaunya ini di chiller, makanya tuh kue tiaunya agak beku gitu ya teman-teman. Jadi aku siram dulu pakai air panas biar dia tuh lembek gitu ya. Dan lanjut aku juga mau bikin bumbu untuk masak kue tiaunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri aja ya teman-teman. Terus nanti paling aku tambahin lada bubuk. Nah teman-teman jangan salah fokus ke ulekan aku yang udah patah ini ya. Jadi aku tuh belum sempat untuk beli lagi ya teman-teman. Jadi aku pakai aja yang ada. Dan lanjut ya teman-teman, setelah bumbunya udah halus, langsung aja aku tumis bumbunya di minyak panas. Aku tumis sampai harum, sampai mateng gitu ya teman-teman, biar nggak bau langu gitu. Baru setelah itu aku kasih telur ya teman-teman. Aku orak-arik si telurnya ini ya. Baru setelah itu aku masukin bakso sama sosisnya ya teman-teman. Pokoknya aku tumis-tumis dulu. Terus baru nanti aku masukin sayurannya ya. Untuk sayurannya aku pakai kol sama toge aja ya teman-teman. Jadi benar-benar gak ada warnanya sama sekali. Tapi ya memang ini dengan bahan-bahan yang ada di kulkas aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah malam kayak gini males juga ya kalau misalnya harus pergi ke tukang sayur gitu teman-teman. Jadi lebih baik memanfaatkan bahan yang ada aja. Ini untuk semua bahannya aku tumis terlebih dahulu, terus aku kasih seasoning juga, pakai garam, gula, dan penyedap seperti biasa ya teman-teman. Terus aku juga kasih kecap juga ya, karena memang kalau bikin kue tiaw kayak gini biasanya tuh aku pasti selalu pakai kecap ya teman-teman. Nah setelah sayurannya itu udah agak mateng, baru aku masukin si kue tiaunya ini ya. Jadi setelah kue tiaunya masuk, aku juga masaknya tuh nggak terlalu lama ya teman-teman, karena nantinya malah jadi lembek gitu ya untuk kue tiaunya. Jadi aku masak sebentar aja. Dan ini aku sisain dulu untuk anak-anak. Jadi karena ini kan nggak pedes ya teman-teman, jadi aku mau ambilin dulu untuk anak-anak. Setelah itu nanti baru aku mau kasih sambal gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh punya sambal waktu beli ayam geprek gitu ya, jadi aku manfaatin aja untuk pedas-pedas di kue tiaw ini gitu ya teman-teman. Soalnya sayang juga kalau misalnya dibuang ya, jadi aku memanfaatkan apa yang ada aja gitu teman-teman. Alhamdulillah untuk kue tiaunya udah mateng ya teman-teman. Ini pokoknya satu bungkus kue tiaw tuh pas banget ya untuk satu keluarga di rumah aku. Dan tadi aku untuk ngambilin anak-anak tuh memang sengaja satu piring aja ya teman-teman, karena sebenarnya anak-anak aku itu juga nggak begitu suka kayak gini ya. Cuma kan takutnya mereka pengen gitu ya pas ngelihat orang tuanya makan, makanya aku pisahin gitu untuk anak-anak juga ya teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.